God's Word about. Pada pagi hari ini, kami akan membawakan renungan singkat yang berjudul Love your friends as Jesus loves us. Kasihilah temanmu seperti Yesus mengasihi kamu. Pada pagi hari ini, kami mengambil kutipan dari Yohanes 15 ayat 12, yaitu berbunyi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. I believe that all my friends here have one close friend who is always there when we need a help. Aku yakin teman-teman di sini pasti memiliki minimal satu teman terdekat pada saat kalian membutuhkannya. God created us not to live alone, but to live side by side with others people. Tuhan menciptakan kita bukan hanya untuk sendirian, melainkan untuk bersama orang lain. We cannot be alone. Kita tidak bisa sendirian. Definitely, we need another people to help us, to support us, even to love us. Kita membutuhkan satu orang untuk mendukung kita, menolong kita, dan bahkan untuk mencintai kita. There are 4 points that we can learn to love our friends based on the verse that we read today. Teman-teman, pada pagi hari ini kami membawakan 4 poin dari ayat renungan yang kami telah bawakan tadi. The first one, loving is not about happy times. Pertama, mencintai bukan hanya tentang saat-saat bahagia. The true love means loving despite differences of opinion, ethnicity, or even age. Cinta sejati bukan hanya tentang mengenai perbedaan, bahkan kita harus menerima mengenai pendapat, etnis, bahkan usianya. You can love your friends when they are having a problem or they are need your encouragement, not just when they are feeling good. Cintai teman-teman kita pada saat mereka membutuhkan kita, baik mereka dalam keadaan tidak baik-baik ataupun dalam bahagia. The second point, loving means caring and supporting. Poin yang kedua, mencintai berarti peduli dan mendukung. Love isn't just a word, but real action like being for them when they are alone, or you can support them when they are having a hard time. Tindakan nyata berarti tidak bukan mengenai sebuah kata-kata, melainkan kita harus ada di sisi dia pada saat dia membutuhkan kita dalam masalah. The third point is forgiveness is part of loving. Poin yang ketiga, mengampuni adalah dari bagian kasih. When you and your friends have a problem or misunderstanding, you can try to resolve it amicably. Ketika kamu dan temanmu mengenai masalah ataupun kesalahpahaman, coba selesaikan masalah itu dengan baik. And when you success to resolve it, the next step you can do is forgiveness. Ketika teman-teman sudah menyelesaikan itu, cobalah untuk memaafkannya. By forgiveness your friend mistake, you show you love for them. Dengan kamu memaafkan temanmu yang bersalah, berarti kita sudah menunjukkan kasih. Remember that your friend isn't perfect either, so they certainly make mistakes. That's why we must study about forgiveness. Ingat bahwa teman kita itu tidak ada yang sempurna. Maka jika dia punya salah dan kamu memaafkannya, kita sudah menunjukkan kasih dalam diri kita. The last point is love reflects the character of Christ. Kita sudah sampai di poin keempat, yaitu kasih mencerminkan karakter Kristus. When you love your friends, their others can see God's love from your actions. Ketika kita mengasihi teman kita, orang lain bisa melihat kasih Tuhan pada diri kita. Like the story of the friendship between David and Jonathan. Kita bisa ambil kisah dari Alkitab teman-teman, yaitu Daud dan Yonatan. Even though they came from the different backgrounds, their friendship is always be an example for us. Meski mereka berbeda latar belakang, tapi persahabatan mereka selalu dijadikan contoh untuk kehidupan kita. David and Jonathan could love each other like that because was God's love in their hearts. Daud dan Yonatan sudah saling mengasihi, bukan? Berarti ada kasih dalam hati mereka. So, loving friends is just not about feeling, but must be accompanied by real actions. Jadi teman-teman, mengasihi teman itu bukan sekedar perasaan, melainkan harus melalui tindakan. Remember,
When you love your friends sincerely and without pretense, there's God's love that others can see in you. Ingat, dari kamu sudah mengasihi temanmu dengan tulus tanpa ada kata pura-pura, berarti kamu sudah mengasihi dia. Di dalam hati kamu ada Yesus Kristus. And when we love like Christ loved us, then the friendship becomes strong, peaceful, and also be blessing to others. Dan ketika kita mengasihi sama seperti Yesus Kristus, persahabatan dan pertemanan itu menjadi kuat, penuh damai, dan juga berkat bagi orang lain. Thank you. God bless you.